伤秦兵，没事。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan melihat tubuh Qinglin mengeluarkan aura berbentuk ular berkepala 9, di momen itu Xiaoyan pun diserang habis-habisan oleh ular kepala 9 itu kemanapun dia menghindar. Karena Xiaoyan dianggap oleh kodamnya Qinglin sebagai sosok yang berbahaya dan mengancam Qinglin yang sedang pingsan. Hingga akhirnya Xiaoyan sendiri tuh kesulitan untuk mendekati Qinglin jika kodamnya aja masih ngamuk mulu. Xiaoyan yang berencana untuk memancing ular berkepala 9 itu menjauh dari Qinglin. Sayangnya serangan masing-masing kepala ular itu tuh punya serangan jarak jauh dengan masing-masing elemen. Sampai pada akhirnya ular berkepala 9 itu pun menyatukan kekuatan dan menciptakan bola ruang untuk menyerang Xiaoyan. Hingga pada akhirnya Xiaoyan pun mulai sedikit serius juga menghadapinya. 难免误伤秦兵，没事。 Qinglin yang saat itu mulai sadar karena mendengar suara ribut pertarungan Xiaoyan, dia pun segera menghentikan ular berkepala 9 itu untuk jangan lagi menyerang Xiaoyan karena dia bukanlah musuh. Di momen ini, Qinglin pun menghisap paksa ular berkepala 9 itu dengan pupil gioknya tersebut sambil meminta maaf kepada Xiaoyan. Kalau kejadian seperti ini seringkali terjadi ketika Qinglin tak sadarkan diri. Xiaoyan yang dibikin heran dengan racun pengikis jantung milik Qinglin, kenapa bisa sepenuhnya hilang tuh, padahal tinggal selangkah lagi. Kata Qinglin sih, mungkin saja itu ulah dari ular berkepala 9 tadi, dimana Qinglin punya jiwa ular langit kuno yang bersemayam dalam tubuhnya itu. Namun bagi Xiaoyan yang pernah baca tentang hewan sihir kuno sendiri, tak pernah mendengar adanya ular langit kuno itu. 天蛇据说是蛇类魔兽的拥有毁天灭地之能，跟远古天皇算，不过早在远古便已灭绝。不对啊，我记得古籍上是远古天蛇的灵魂，是刚才的那条9头巨蛇帮我除尽了。奇怪，你没事吧？ Qinglin yang menjelaskan jika saat dirinya pergi ke pegunungan kuno, dia tuh dapetin jiwa ular langit kuno itu saat menggunakan pupil gioknya tersebut kepada sosok kerangka monster ular besar. Tentunya dari info yang didapat Qinglin sih, ular langit kuno itu sendiri masih sebangsa dengan piton penelan langit, yang di bawahnya adalah piton 9 nether. Di momen itu Xiaoyan pun mulai ingat sama Medusa nih guys, karena dulu Medusa sempat berevolusi jadi piton penelan langit. 而在远古时代，蛇类真正出于好奇，我就使用了碧蛇三花，这是变异的远古天蛇。当初我既然毒素已解，这段时间日后我定不会再轻易放它出来。萧炎少爷，让您受惊。彩云进化后便是七彩吞天蟒，吞天蟒。 Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang pergi ke tempat Master Feng untuk melihat perkembangan Yaolao. Kala itu sih semuanya berjalan dengan lancar. Yang sebentar lagi Yaolao pasti bisa memulihkan energi jiwa miliknya itu secara penuh. Untuk sekarang, Xiaoyan diminta untuk pergi berlatih dulu karena urusan Yaolao masih bisa ditangani Master Feng. Daripada nganggur, Xiaoyan pun mempelajari teknik tingkat langit yang ada dalam kerangka Master Dosheng yang dia dapat kemarin. 劳烦您为老师护法多日，辛苦了。
小家伙，你来了。你老师这里有我，你该忙什么？还需要不少时间。还原果有效，老师的本源魂器。 Xiaoyan yang saat itu membuka segel kerangka itu dengan beberapa metode pelepasan segel. Kala itu si Xiaoyan cukup was-was juga nih guys, karena kerangka tersebut berubah jadi gumpalan cairan berwarna keemasan. Dan ketika Xiaoyan memberanikan diri untuk menyentuh cairan tersebut, apakah ada petunjuk tentang teknik tingkat langit, Xiaoyan pun seketika berteriak kesakitan saat cairan itu meresap masuk ke dalam tangannya. Kesadaran Xiaoyan yang saat itu masuk ke dalam kesadarannya Master Dosheng. Xiaoyan pun menebak-nebak nih apakah ini beneran kesadaran Master Dosheng atau bukan. Dan ketika Xiaoyan melihat sosok cahaya keemasan mulai muncul, Xiaoyan pun segera meminta maaf kepada Master Dosheng itu kalau dirinya tak bermaksud lancang untuk masuk ke dalam kesadarannya. Xiaoyan yang diajak ngobrol sama Master Dosheng itu, apakah dia tertarik dengan teknik tingkat langitnya? Kala itu si Xiaoyan hanya berkata jika dia ingin mempelajarinya, dimana pada akhirnya Master Dosheng itu pun tak keberatan mengajari Xiaoyan tentang teknik tersebut. Karena sebagai orang kuat di masa lampau, dia yang terbilang tak punya penerus tuh pengen menunjukkan teknik bertarungnya itu kepada semua orang. Hingga akhirnya Xiaoyan pun diberikan teknik itu supaya bisa menunjukkan ke semua orang di benua Douji. 以掌破天，以力融合百家斗技所创，乃本作穷尽毕生之力，大天造化掌。希望你能将这斗技，只可惜本作无。 Master Dosheng yang saat itu menunjukkan kepada Xiaoyan bagaimana menggunakan tapak penciptaan langit miliknya itu, Xiaoyan pun dibikin habis pikir nih guys. Kalau ternyata tapak penciptaan langit punya 3 tingkatan yang berbeda-beda, dimana masing-masing tingkatan dari teknik tapak tersebut memiliki daya hancur yang berbeda pula. Kemungkinan besar Xiaoyan harus mempelajarinya secara bertahap, seperti mempelajari segel Kaisar Klan Gu yang pernah dikasih sama Shun Er. 一掌出，山拉便是具有造化之力，你且看好。日月可逆。 Xiaoyan yang diminta oleh Master Dosheng untuk menunjukkan tapak penciptaan langitnya itu kepada dunia supaya dikenal banyak orang. Di momen ini Master Dosheng itu pun memperkenalkan namanya tersebut kepada Xiaoyan jika dirinya adalah Master Zhaohua. Setelah semua udah beres, kesadaran Xiaoyan akhirnya balik, di mana Xiaoyan udah gak sabar pengen mencoba tapak penciptaan langitnya tersebut kepada pelindung Jaixing saat ketemu nanti. 晚辈会让此天阶斗技，小子萧炎定将前辈造化圣者，摘心老鬼，我们想修炼这大天造化掌，原来如此。 Beberapa saat kemudian, Yao Lao yang akhirnya selesai juga memulihkan energi jiwanya itu, terlihat Xiaoyan pun datang dengan begitu gembira nih guys. Karena energi jiwa sang guru udah beneran pulih. Maka dari itu sekarang tinggal membangkitkan Yao Lao aja tanpa menundanya lagi. Awalnya sih Yao Lao nggak mau buru-buru nih guys. Namun saat Xiaoyan nunjukin berbagai macam bahan obat yang diperlukan untuk membangkitkan Yao Lao udah ready, seketika Yao Lao pun cukup kaget dengan kejutan yang diberikan oleh Xiaoyan. 那弟子这就给您炼制躯体。 你这是要给老师一个大惊喜呀！武道大雷的8品丹，天妖黄血晶，炼制躯体还需数种材料。
Master Feng yang saat itu ngasih tahu Yaolau kalau dirinya udah nyiapin tubuh fisik kultivator Dozun bintang 4 untuk jadi wadah tubuh jiwanya Yaolau. Tentu aja jalan menuju pembangkitan Yaolau jadi semakin dekat aja. Setelah itu Xiaoyan yang nunjukin lengan Master Zhao Hua yang merupakan kultivator Dusheng. Tentu aja seketika Master Feng makin tak sabar lagi nih untuk melihat Yaolau bangkit dengan kekuatan puncaknya jika menggunakan lengan tersebut. 多谢风老，风尊者，此举还真是大发。竟然是斗尊！刚好这枚纳戒里，成哥有了这斗圣手臂。 Master Feng yang saat itu meminta Xiaoyan untuk pergi ke ruangan khusus yang udah disiapkan untuk proses pembangkitan Yaolau. Kala itu sih Master Feng dan Yaolau meminta tolong kepada teman-temannya Xiaoyan supaya mereka bersedia melindungi Xiaoyan dan Yaolau saat proses pembangkitan nanti. Tentu aja teman-teman Xiaoyan dengan senang hati bersedia akan melindungi mereka selama proses tersebut. Di mana Master Feng sendiri sih udah meminta bantuan kepada seluruh kenalannya Yaolau untuk datang melindungi saat momen-momen genting seperti ini.去石塔内置躯体，那里安静。本阁在外的强者，我也已经将他们。今日起，星陨阁会启动防。您放心，绝不会有人来打扰。未来几日辛苦大家了。 Xiaoyan yang saat itu memberikan pil tingkat 8 dengan pola 5 warna kepada Yaolau. Dia pun meminta Yaolau untuk meminum pil tersebut sesuai aba-aba dari Xiaoyan nanti. Karena Yaolau sendiri hanya perlu duduk manis menunggu Xiaoyan memurnikan tubuh fisiknya dulu. Setelah itu Xiaoyan pun memulai proses pemurnian tubuh untuk Yaolau, di mana perasaan Xiaoyan saat itu sih begitu senang tapi terbilang gugup juga. 我先炼制躯体，一旦融合时机到来。Yaolau yang begitu bangga melihat muridnya udah lama nggak bertemu dan sekarang jadi sosok murid yang sangat bisa diandalkan. Pastinya proses yang dilalui oleh Xiaoyan sampai ke titik ini tuh bener-bener penuh rintangan. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan lengan Master Zhao Hua dan meleburnya di sana, di mana dengan lengan tersebut Xiaoyan pun mulai menulis pola simbol di sekujur tubuh fisik yang akan ditempati oleh Yaolau. 小家伙，这些年。 只怕是吃了不少苦头。 Xiaoyan yang nyuruh Yaolau untuk segera mengkonsumsi pil pemberiannya tadi karena ini adalah waktunya bagi Yaolau mendekat ke tubuh fisik yang ada di sana. Kala itu Yaolau pun menuruti semua arahan dari Xiaoyan dan mulai mendekat ke tubuh fisik tersebut. Dalam proses itu Yaolau sempat flashback dikit nih tentang masa lalunya setelah dia tewas dulu. Dari yang momen haru sampai momen pilu ketika dihianati oleh Han Feng. 老师，是时候了。我萧炎今日便拜你为师。我一直待你如亲。小臣自今日起。 Yaolau yang benar-benar bangga dengan Xiaoyan karena terbilang sangat berbakti kepada dirinya seolah-olah kepada ayah kandungnya sendiri. Tentu aja Yaolau merasa kalau perjalanan selama ini tuh amat sangat berkesan setelah bertemu dengan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan yang memperingatkan Yaolau untuk menahan segala macam rasa sakit proses penyatuan tubuh itu. Hingga akhirnya Yaolau pun benar-benar harus berjuang sebisa mungkin supaya penggabungan tubuh itu berhasil. 这是老师傅生的，我也要将你融入坟穴。就算是死，多谢了。放心吧，老师。 Xiaoyan yang mengkhawatirkan keadaan Yaolau, apakah dia beneran mampu menahan proses penggabungan itu? Kata Yaolau sih rasa sakit seperti ini tak sebanding dengan saat Yaolau memurnikan api surgawi dulu. Dan ketika proses penyatuan tahap awal udah kelar, kini Xiaoyan hanya bisa berharap penuh kepada Yaolau. Karena berhasil atau tidaknya tergantung tekad Yaolau itu sendiri.
放心吧，老师。Di sisi lain, para kultivator aula jiwa yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke pavilion bintang jatuh membalas perbuatan Xiaoyan, terlihat jika mereka semua tuh memberi hormat kepada sosok petinggi yang kala itu datang ke cabang aula jiwa tempat pelindung Jaixing berada, yang mana identitas petinggi itu sih bernama Heavenly Venerable ke-9 atau yang sering dipanggil Tianjun ke-9 versi panggilan Cinanya, di mana penyerangan kali ini dipimpin oleh Tianjun ke-9 itu. Waduh, episode minggu depan bakal ada perang besar-besaran lagi nih. Kayaknya Xiaoyan dan kawan-kawan harus melindungi proses penggabungan Yaolao dari serangan rombongannya Tianjun ke-9. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.